Heho Pop Gengs, yang suka gibah, yang hobi julid, mari merapat. Pasang kuping atau pasang earphone? Pasangan diajak ya kalau punya. Yang gak punya pasangan, carilah malu ama kucing, meong meong meong. Seperti biasa kita kembali di sesi yang ngomongin keblunderan, yang salah-salah kita gosipin ampe bocor melepuh. Kali ini kita bakal ngomongin film Kong Skull Island yang sequelnya Godzilla vs Kong tayang baru-baru ini. Jadi buat para fansnya tolong jangan tersinggung ya, ini cuma hiburan. Baik, kayak yang udah-udah sebelum mulai, aku mau bilang kalau kami juga udah buat video keseruan di balik layar dan alur cerita dari film Kong Skull Island ini. Jadi buat kamu yang pengen nonton, linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Baik, tanpa banyak cincong, ini dia kesalahan dalam film Kong Skull Island. Seperti biasa untuk permulaan kita bahas dulu kesalahan dalam adegan. Dalam adegan helikopter versus Kong, cahaya matahari menunjukkan perubahan waktu selama beberapa kali. Yang awalnya senja dan matahari seperti akan terbenam. Lalu, sinar matahari berubah jadi cerah dan terik. Dan kembali lagi jadi senja yang sendu. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini pertanda para poser sedang menginvasi skena indie? Yang berubah-ubah bukan cuma matahari nih Pop Gengs. Dalam adegan Waver mendaki bukit untuk menyalakan suar, saat pertarungan Kong versus Skullcrawler, rupa bukit kok rasanya berubah-ubah ya. Dari awalnya bergerigi dengan sudut bebatuan yang tajam, terus berubah jadi landai. Lalu sudut bebatuan di puncak berubah jadi tumpul. Terus pas Waver jatuh, bukitnya balik lagi jadi landai. Apa karena sudut pandang kameranya berubah ya? Tapi masa iya sih perubahannya se-ekstrim itu? Ya, hanya editor dan para kru Kong Skull Island yang tahu ya. Masih di adegan pertarungan antara Kong versus Skullcrawler, ada satu scene di mana Kong mengiris lehernya Skullcrawler tuh kan, salah gue, dengan baling-baling perahu. Nah, dalam tayangan lambat kita bisa melihat kalau irisan itu meninggalkan luka menganga di hati Skullcrawler, maksudnya di lehernya. Di sisi kanan lehernya ya. Tapi pas Skullcrawler ini kalah, beberapa detik kemudian kok lukanya hilang? Apa Skullcrawler ini punya kemampuan penyembuhan kayak Babang Wolverine? You alright? Oke, kesalahan selanjutnya. Mari kita mengecek kemampuan matematika para kru. Saat tiba di pulau ada 11 helikopter. Saat Kong muncul, ada 2 helikopter yang jatuh dan harusnya nggak bisa terbang. Tapi di adegan selanjutnya, coba deh hitung lagi. 1, 2, harusnya kan sisa 9 ya. Tapi kok masih 11 helikopter yang terbang? Apakah ada helikopter yang disembunyikan? Dan setelah jadi lambe yang ngegibahin keblunderan, mari kita berlaga jadi wartawan atau ilmuwan dulu nih. Atau suka-suka kamu lah sebutnya apa. Dan ini dia sesi periksa fakta. Film ini diset dalam latar protes anti perang Vietnam pada tahun 1973 dan menganggap pengumuman penarikan pasukan Presiden Richard Nixon sebagai sebuah kejutan. Namun faktanya mengacu pada dokumen Memoirs v Tapes. Kesepakatan Paris telah ditandatangani sejak Desember 1972. Dan demo anti perang sebenarnya sudah mereda ketika Presiden Nixon menerima persyaratan gencatan senjata pada bulan Mei sebelumnya. Jadi, di bulan Januari 1973, keterlibatan militer Amerika Serikat di perang Vietnam sebenarnya udah berakhir. Oke, mari kita cek fakta lainnya. Di awal film yang latarnya masih tahun 1973, Packard meraih sekotak cerutu yang bermerek Rocky Patel. Namun faktanya perusahaan cerutu Rocky Patel ini sebenarnya baru ada sejak tahun 1996. Wow. Oke. Apakah kalian sudah puas dengan kesalahan fakta dan adegan? Yang puas boleh angkat tangannya? Yang belum puas, latihan sabar lagi ya.
belajar menahan hawa nafsu. Kan udah mau Ramadan. Baik, kita masuk ke sesi terakhir nih. Soal hal-hal yang gak masuk akal, adegan-adegan janggal yang bikin logika kita meronta-ronta. Mari kita mulai dari kejanggalan saat para karakter baru tiba di Pulau Tengkorak. Di momen ini, kita bisa melihat beberapa helikopter yang hancur karena terbang rendah dan terlalu dekat sama Kong. Jadi gini ya Cuk, kalian ini kan pilot berpengalaman militer pula. Pas baru tiba masa nggak sadar sih kalau di depan ada gorila segede Monas. Bukannya ngambil jarak aman, malah terbang rendah. Maksudku gini ya, pilot kan belajar navigasi, belajar kalkulasi. Nggak ada tuh alasan terbang rendah dalam jangkauan gorila raksasa. Apa alasannya karena terkesima? Kaget mah sedetik cukup. 5 detik itu kelamaan. Ya ini semenit lebih. Memang ada ya pilot di dunia nyata, entah berpengalaman atau tidak, dan ngelakuin hal segoblok itu. Nah ini juga nih si Marlo. Jadi gini, lu kan hilangnya udah 30 tahun. Ada kemungkinan kalau istrinya kamu itu mungkin udah meninggal atau pindahan rumah atau nikah lagi. Gak mungkin kan baru tiba di Amerika langsung pesan taksi, datang ke alamat lama, terus tiba-tiba, halo aku pulang. Biar apa? Biar surprise gitu. Maksud aku, lu kan naik kapal berhari-hari di Laut Pasifik. Nah, di kapal ini kan ada radio. Kasih kabar dulu kek sama militer. Lu kan tentara. Nanti kabar lu disampaikan sama istri. Kalau suaminya yang disangka mati ternyata masih hidup, supaya istrinya sama anaknya bisa ke pelabuhan kasih sambutan. Bukannya terkaget-kaget di dapur sampai mecahin gelas. Bambang. Marlo. Cuma nih di antara itu semua, aku rada bingung sama jenis kelamin tokoh utama kita nih. Jantan apa betina sih? Kata orang-orang sih jantan. Tapi kok itu? Anunya kagak ada. Nunggu banget ya ada melambai-lambai. Gak apa-apa sih, penasaran aja akunya. Dah lah, capek ngomongin orang sama gorila. Mau ngejokes juga rada garing ya, maaf ya, moga terhibur. Jadi udah dulu gibahnya. Seperti biasa sebelum pisah aku mau ngingetin buat kamu yang baru mampir, kalau selain kesalahan semacam ini, kami juga buat video soal keseruan di balik layar berbagai film dan video alur cerita. Kalau penasaran silakan cek di daftar putar kita. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat kabar terbaru dari kami. Like jika suka video ini ya. Dan beri komentar jika kamu ada saran untuk video selanjutnya. See you next time.